Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Meliana Rifaah dari kelas Psikologi B Angkatan 2023 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menceritakan biografi dan kisah hidup Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Aris Mahmudi MA. Aku akan menceritakan sebuah kisah romantis antara junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW dengan istri beliau yang bernama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah adalah wanita yang mulia, pemimpin keluarga yang berasal dari golongan terbesar Mekah. Dan selama Nabi Muhammad SAW berdakwah, Khadijah dengan setia menemani beliau. Ada satu riwayat dari Imam Az-Zahabi yang mengatakan bahwa Sayyidah Khadijah adalah seseorang yang sangat terkenal lagi terhormat, teguh beragama, yang terjaga dari sifat keji lagi mulia, dan termasuk penghuni surga. Dan sebelum aku lanjut bercerita, aku akan disclaimer terlebih dahulu bahwa beberapa informasi yang aku sampaikan di sini aku ambil dari ringkasan ceramah Ustadz Khalid Basalamah, dan memang juga ada beberapa informasi yang aku research sendiri dari video YouTube dan internet. Jika ada informasi yang tidak aku sebutkan di sini, boleh banget kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila seandainya nanti ada informasi yang kurang jelas atau kurang pas dan berkenan di antara kalian. Oke, langsung saja kita bahas kisah romantis antara Rasulullah SAW dan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah adalah putri dari Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab al-Quraisyah al-Asadiyah. Beliau dijuluki Al-Thohiroh, yakni wanita yang bersih dan suci. Beliau tumbuh di dalam keluarga yang suci lagi bersih asal-usulnya, karena nasab beliau ke atas tersambung dengan nasab Nabi yang terjaga kesuciannya. Sayyidah Khadijah tumbuh menjadi wanita yang lebih sempurna dan indah. Pada kehidupannya lagi terbaik akhlaknya. Beliau cerdas, cantik dan unggul, teguh hati, serta terbimbing dan terarah dalam segala urusannya. Khuwailid ayahnya adalah seorang pedagang yang sukses. Seperti kebanyakan saudagar Arab lainnya, ia mendapatkan keuntungan dari perdagangan asing. Para pedagang Mekah mengirimkan 2 kafilah besar setiap tahunnya, satu di musim panas dan satu di musim dingin. Mereka mengirim kafilah musim panas ke Syria dan kafilah musim dingin ke Yaman. Kafilah-kafilah ini kemudian membawa hasil-hasil produksi dari Mekah dan sekitarnya, lalu menjualnya di Yaman dan Syria. Ibunda Khadijah meninggal pada tahun 575 Masehi dan Khuwailid ayahnya di tahun 585 Masehi. Sepeninggal keduanya, anak-anak mereka mewarisi kekayaan orang tuanya dan kemudian membaginya. Khadijah dikaruniai kecerdasan yang sangat luar biasa dan kekuatan sikap yang membuatnya mampu mengatasi godaan harta. Di antara saudaranya, hanya Khadijah lah yang memiliki kemampuan berdagang seperti ayahnya, sehingga lama-kelamaan Khadijah menjadi saudagar yang kaya raya di kota Mekah. Sepeninggal ayahnya, Khadijah lah yang mengambil alih bisnis keluarga dan segera mengembangkannya. Dengan keuntungan yang dia dapatkan, ia tidak lupa untuk membantu orang-orang miskin, janda, anak yatim, dan orang-orang berkebutuhan khusus. Allah telah memberinya kekayaan dan keluasan nikmat-nikmat, sehingga beliau memiliki banyak pembantu dan pelayan. Allah telah menganugerahi beliau sebagai wanita yang memiliki kemuliaan dengan banyaknya harta, sehingga beliau mengangkat banyak lelaki untuk menjadi pegawai menjalankan bisnis perdagangannya dengan cara yang halal. Sayyidah Khadijah menggaji mereka dengan bayaran yang sesuai,
bahkan lebih daripada bayaran pegawai pada umumnya. Dalam menjalankan bisnis, Khadijah tidak langsung pergi ke Syria atau ke Yaman. Ia cukup duduk di rumah, semua dagangannya dititipkan kepada orang-orang yang telah dipercayainya. Sistemnya adalah seperti bagi hasil. Khadijah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mulia. Saat dewasa, ia menjadi seorang wanita yang cerdas dan agung. Ia dikenal sebagai wanita yang tangguh, cerdik, dan memiliki perangai yang luhur. Semakin tumbuh dewasa, semakin nyata pula asror atau rahasia kelembutan akhlak beliau yang mulia lagi diridhoi Allah Subhanahu wa taala, serta sifat-sifat yang indah dan bersih, sehingga menempatkan beliau di dalam tempat yang luhur, martabat yang terhormat, bahkan kemasyhuran di tengah kaumnya pada saat itu, pada masa jahiliyah. Karena itulah banyak sekali laki-laki dari kaumnya yang menaruh simpati kepada Khadijah. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Khadijah telah menikah sebanyak 2 kali. Dari suami pertamanya, Abu Halah bin Nabasi al-Tamimi, Khadijah memiliki 2 anak, yaitu Hindun dan Halah. Hindun pernah diasuh oleh Rasulullah. Ia adalah anak tiri Rasulullah dan saudara tiri Fatimah. Hindun tumbuh menjadi anak yang cerdas dan mampu mengungkapkan pikirannya dengan bahasa yang indah dan menawan. Nah, saat Hindun dan Halah masih kecil, Abu Halah meninggal. Dan saat itulah Abu Halah meninggalkan harta kekayaan yang sangat berlimpah kepada Hindun dan Halah serta Khadijah. Kemudian beliau menikah dengan Atik bin Aid bin Abdullah al-Makhzumi. Nah, dalam pernikahan ini ada 2 riwayat yang menyatakan bahwa Atik dan Khadijah telah bercerai. Namun ada riwayat lain yang menyatakan bahwa mereka berpendapat bahwa Atik meninggal dan Khadijah menjadi janda. Setelah resmi menyandang status sebagai janda, banyak sekali orang-orang Quraisy yang ingin mempersunting dirinya. Tapi pilihannya justru jatuh kepada seorang pemuda bernama Muhammad. Pemuda yang mengenal dirinya, yang tidak tergiur oleh kekayaan dan kecantikan. Sebagai seorang perempuan yang dikenal terjaga akhlak mulianya, Khadijah sangat berhati-hati dalam berbisnis. Khadijah sangat berhati-hati dalam berbisnis. Ia membangun jaringan bisnisnya dengan modal kepercayaan. Pendidikan yang diajarkan oleh ibu bapaknya diterima dengan patuh dan taat, sehingga dia tampil sebagai seorang wanita yang budiman dan berakhlak luhur, serta tidak pernah bangga atau sombong dengan taraf kebangsawanannya. Sayyidah Khadijah memiliki pengaturan yang baik dalam segala kesibukannya, memiliki firasat yang kuat dan himmah atau keinginan hati yang luhur. Ia juga memiliki visi pandangan ke depan yang tajam, makrifat, pengetahuan yang mendalam, dan detail akan prediksi atau akibat dari hasil suatu persoalan. Beliau diibaratkan permata yang mahal harganya, yang bersih dan asli, bukan imitasi. Ibarat sebuah pohon yang unik, hanya ada satu, tidak ada duanya. Pohon yang akarnya kuat, pokoknya besar, dan menumbuhkan cabang-cabang yang bagus, sehingga akan memberikan buah yang matang dan manis seluruhnya. Khadijah juga mendapatkan julukan Ratu Quraisy dan Ratu Mekah. Ini pertama kali dalam sejarah Arab ada seorang wanita yang hidup pada masa jahiliyah mendapatkan sebutan Al-Tohiro dan Ratu Mekah. Nah, sebelum aku mulai ke inti ceritanya, aku mau ceritakan sedikitnya ya tentang figur Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bin Asad al-Uqaisyah al-Asadiyah. Beliau adalah seorang janda bangsawan, hartawan, cantik, dan budiman. Beliau sangat disegani oleh masyarakat Quraisy dan juga bangsa Arab pada umumnya. Beliau ini adalah orang terkaya di Mekah. Orang terkaya di Mekah yang mana 2/3 isi Mekah itu adalah milik Sayyidah Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha juga dikenal sebagai wanita yang suci di zamannya.
Khadijah dikatakan memiliki karakter yang mulia dan tegas. Nah, karena keunggulan karakter beliau inilah kaum Quraisy memberikan beliau julukan Al-Thahirah atau yang suci. Lalu alasan beliau mendapatkan julukan ini lantaran beliau ini meninggalkan adat jahiliyah kaum Quraisy. Contohnya, beliau tidak bisa atau tidak ikut berhias berlebihan, menampakkan aurat, berlenggak-lenggok seperti kebanyakan wanita lain pada umumnya di kala itu. Beliau juga diceritakan tidak tawaf dalam keadaan tanpa berbusana. Bahkan diceritakan juga beliau ini tidak ikut menyembah berhala suku Quraisy. Hal ini terungkap saat Khadijah radhiyallahu anha menghadiri festival yang diadakan oleh kaum Quraisy di sekitar Ka'bah. Peserta acara yang pada saat itu kebanyakan wanita menyembah berhala yang bernama Hubal. Yang memang berhala yang bernama Hubal ini dianggap sebagai dewa ramalan pada waktu itu. Nah, waktu lagi ikut ke dalam festival tersebut, Khadijah pun tidak ikut menyembah berhala tersebut. Lalu pada saat itu juga ada nih orang tua yang tiba-tiba berteriak kepada semua peserta acara di situ. Dia mengatakan, telah hadir seorang utusan Tuhan di antara Quraisy. Jika mereka punya kesempatan untuk menikahinya, maka lebih baik segera dilakukan. Nah, perkataan orang tua ini pun langsung disambut oleh ejekan, dilempari batu oleh kaum Quraisy dan tindakan yang tidak menyenangkan lainnya. Semua peserta ikut menghakimi orang tua tersebut, namun tidak dengan Khadijah. Beliau justru terlihat tenang dan cenderung mempertimbangkan setiap kata dari orang itu. Nah, momen inilah yang seolah menandai takdir Sayyidah Khadijah menjadi orang pertama yang meyakini kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala dan memeluk agama Islam kelak. Nah, karena karakter beliau yang sangat mulia ini juga disertai banyak sekali kebaikan lainnya, banyak tokoh Quraisy yang ingin meminang dan mempersunting beliau. Bahkan mereka bersedia membayar mas kawin berapapun yang dikehendakinya. Tapi semua lamaran dari tokoh-tokoh terkemuka ini ditolak dengan halus semua oleh Khadijah. Karena memang tidak ada yang berkenan di hati beliau. Hingga pada suatu hari, Sayyidah Khadijah pun bermimpilah suatu hal yang dianggap janggal tapi menakjubkan. Setelah mimpi itu, beliau pergilah ke rumah sepupunya Waraqah bin Naufal. Nah, pada saat itu Sayyidah Khadijah bercerita pada sepupunya, "Wahai sepupuku, semalam aku bermimpi sangat menakjubkan. Aku melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekah, lalu turun ke arah bumi dan dia semakin mendekat dan semakin mendekat. Aku terus memperhatikannya, melihat kemana dia akan turun. Ternyata dia turun dan memasuki rumahku. Cahayanya yang sangat agung itu membuatku tertegun. Lalu aku terbangun dari tidurku. Tidak lama kemudian Warqah bin Naufal sepupu beliau pun mengatakan, aku sampaikan berita gembira kepadamu bahwa seorang laki-laki agung dan mulia akan datang meminangmu. Dia memiliki kedudukan penting dan juga kemasyhuran yang semakin hari semakin meningkat." Masya Allah. Mendengar penjelasan dari Waraqah bin Naufal, Sayyidah Khadijah pun merasa sangat gembira. Belum pernah beliau merasakan kegembiraan sedemikian hebatnya. Maka sejak itulah Khadijah radhiyallahu anha senantiasa bersikap menunggu dari manakah gerangan kelak lelaki agung yang akan meminangnya ini. Dan hingga akhirnya penungguan Khadijah radhiyallahu anha pun membuahkan hasil, karena pada suatu hari sampailah wak ke telinga beliau perihal kejujuran bicara, amanah, akhlak mulia seorang pemuda yang bernama Muhammad. Hal ini terjadi sebelum diutusnya Rasulullah SAW menjadi nabi. Hal tersebut langsung membuat Khadijah radhiyallahu anha mengutus seseorang untuk menemui Nabi Muhammad SAW dan menawarkan kepada beliau untuk menjadi mitra dagangnya, memperdagangkan harta milik Khadijah radhiyallahu anha ke negeri Syam. Nabi Muhammad SAW
Pada saat itu pun langsung menerima tawaran dari Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah pun langsung menyerahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam barang dagangan yang sangat istimewa yang tidak pernah dipercayakan kepada pedagang-pedagang lainnya. Singkat cerita, Rasulullah pun memulai perjalanan beliau menuju Syam bersama Maisarah, budak laki-laki milik Khadijah yang memang diberikan Khadijah untuk menemani Rasulullah. Nah, di saat tiba di kota Syam, Rasulullah SAW dan Maisarah pun memulailah menjual barang dagangan milik Khadijah. Dan setelah aktivitas bisnis mereka selesai, balik lagi lah mereka ke Mekah. Nah, semenjak itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringlah itu berpergian dari Mekah Syam untuk menjual barang-barang dagangan Khadijah radhiyallahu anha. Nah, setiap kali Rasulullah pulang berdagang, keuntungan yang didapat Khadijah sangat banyak. Bahkan hasil penjualan Rasulullah SAW lebih banyak dari mitra dagang Khadijah yang lain. Nah, kejujuran Rasulullah inilah yang membuat Khadijah radhiyallahu anha pun sangat menyukai kinerja Rasulullah. Berbeda dengan karyawan-karyawan lainnya yang terkadang seperti tidak jujur dalam menyampaikan keuntungan dari hasil penjualan barang dagangan. Maka sebab itulah upah yang diberikan Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah lebih tinggi daripada mitra dagang lainnya. Nah, akhirnya pada suatu ketika nih, Sayyidah Khadijah pun menanyakanlah perihal Nabi Muhammad SAW kepada Maisarah, budak laki-lakinya itu. Maisarah pun berkata, Muhammad adalah pria yang paling baik dan paling lembut yang pernah saya temui. Dia tidak pernah memperlakukan saya dengan kasar seperti yang dilakukan orang-orang lain kepada seorang budak. Beliau berakhlak baik, beliau jujur dan sangat menjaga amanah. Pernah juga suatu hari, wahai tuanku, di saat kami sedang berjalan di tengah gurun pasir yang sangat panas, saya memperhatikan ada awan yang terus mengikuti kami sepanjang waktu. Awan itu melindungi kami dari tarik matahari. Itu kata Maisarah. Nah, mendengar cerita Maisarah, beliau pun terkesan kan? Beliau merasa kagum dan menaruh hati kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah pun merasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lelaki agung yang ditunggu-tunggunya selama ini. Dan setelah mendengarkan banyak kisah yang membuat dirinya terkesima tentang Nabi Muhammad SAW, akhirnya Khadijah pun mengutus salah satu sahabat beliau yang bernama Nafisah binti Munyah untuk bisa berbicara kepada Nabi Muhammad. Khadijah pada saat itu bermaksud menitipkan pesan kepada Nafisah bahwa dirinya mempunyai keinginan untuk menikahi Nabi Muhammad SAW. Tanpa berlama-lama, Nafisah pun kemudian datanglah ke rumah Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad masih tinggal dengan paman beliau yaitu Abu Thalib. Jadi pada saat Nafisah datang kepada Nabi Muhammad, Abu Thalib pun mendengarlah apa saja yang dikatakan Nafisah kepada Nabi Muhammad. Nafisah mulai bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau belum menikah?" Rasul pun menjawab, "Belum cukup bekal." Nah, kata Ustadz Khalid, maksud Rasulullah berkata tersebut adalah beliau ini belum punya rumah, usaha juga baru mulai merintis. Jadi kalau mau nikah nanti ajalah setelah beliau mapan. Gitu. Itu kata Ustadz Khalid ya. Nah, kemudian Nafisah pun berkata lagi, "Wahai Muhammad, mengapa engkau tidak menikah dengan wanita yang berkumpul semua pada dirinya apa hal yang engkau butuhkan? Kecantikan, jalur nasab, kekayaan, kedudukan, kepintaran, dan semuanya." Kemudian Nabi Muhammad pun merasa bingung, Beliau bertanya, "Siapa yang engkau maksudkan, wahai Nafisah?"
Siapa lagi kalau bukan Khadijah binti Khuwailid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar itu pun berkata lagi, Khadijah, bagaimana mungkin aku bisa menikahinya? Dia telah banyak sekali menolak orang-orang paling mulia di kota ini yang jauh lebih kaya daripada aku, yang tadinya hanya seorang pengembala kambing dan sekarang adalah seorang pengusaha kecil. Kata Nafisah, itu urusan saya. Yang penting kamu setuju saja dulu. Nah, pada saat itu Nafisa pun balik lagi lawak ke Khadijah dan berkata, wahai Khadijah, sudah selesai urusannya. Nabi Muhammad sudah setuju. Khadijah yang mendengar Nafisa pun merasa ikut senang, Wak. Beliau berkata, baik kalau begitu sahabatku, jangan ditunda. Nafisah pun balik lagi ke Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad, sudah selesai urusannya. Khadijah sudah setuju. Nah, setelah mendengar ucapan Nafisah, Nabi Muhammad pun kemudian bertanya lagi, apa yang harus saya lakukan sekarang? Nafisah pun berkata, datanglah ke rumah Khadijah bersama dengan paman-pamanmu. Akhirnya, Wak, tidak lama setelah itu, Nabi Muhammad SAW datanglah ke rumah Khadijah radhiyallahu anha, ditemani oleh paman-paman beliau yaitu Abu Thalib dan Hamzah. Dan pada saat itu pihak dari Khadijah yang menyambut Nabi Muhammad SAW dan paman-paman beliau adalah Khuwailid, yaitu ayah kandung dari Khadijah sendiri. Nah, Khuwailid juga ditemani oleh sepupu Khadijah yang tadi, yaitu Warokoh bin Naufal. Di pertemuan ini, Abu Thalib juga mengatakan kepada keluarga Khadijah, Muhammad bukanlah sosok yang berharta, tapi tidak perlu kalian ragukan lagi bahwa dia adalah sosok yang sangat mulia. Nah, alhamdulillahnya ternyata pihak Khadijah tidak mempermasalahkan tentang harta. Perwakilan keluarga Khadijah menegaskan kalau mereka menerima pinangan Nabi Muhammad SAW karena memang mereka pun sudah terpikat dengan kemuliaan beliau. Singkat cerita, akhirnya Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah pun menikah. Nah, pada saat itu mahar yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah adalah 20 ekor unta besar. Unta loh ya. Satu unta sekarang paling murah. Harganya mungkin 80 juta dikali 20. 1,6 miliar. 1,6 miliar. Di usia 25 tahun kasih mahar 1,6 miliar. Masya Allah, gak berhartanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini kasih 20 ekor unta yang setara dengan 1,6 miliar rupiah. Subhanallah. Dan dari sanalah akhirnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha pun resmi menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat menikah umur Sayyidah Khadijah berusia 40 tahun dan Rasulullah saat itu berusia 25 tahun. Dan perlu aku ingetin lagi ya, Wak. Pernikahan Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW terjadi sebelum turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu aku ingatkan lagi, walaupun usia Khadijah terpaut 15 tahun dengan Rasulullah, Khadijah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala paras yang sangat cantik, bahkan tidak terlihat seperti wanita berusia 40 tahun. Dan dari awal menikah ini pun Khadijah langsung membuka isi hati beliau kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan, wahai Al-Amin, bergembiralah, semua harta kekayaan ini baik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak, yang terdiri dari bangunan-bangunan, rumah-rumah, barang-barang dagangan, hamba-hamba sahaya adalah menjadi milikmu. Engkau bebas menggunakannya ke jalan manapun yang engkau ridhoi. Dan memang sudah diserahkan semua kepada Nabi Muhammad SAW. Semua harta beliau yang 2/3 di Makkah itu tadi semuanya diserahkan kepada Nabi Muhammad, karena saking percayanya Khadijah kepada Rasulullah. Dan Khadijah juga sangat taat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah sekalipun beliau meninggikan kata-kata dan suaranya kepada Rasulullah. Beliau selalu berusaha menenangkan hati Rasulullah sehingga membuat Nabi pun merasa dihormati. Nah, hal inilah yang akhirnya membuat cinta dan kasih sayang Rasulullah begitu besar kepada Khadijah. Dan dari pernikahan ini, Rasulullah dan Khadijah dikaruniai 6 orang anak, 2 orang putra dan 4 orang putri. Yaitu ada Al-Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah. Yang mana kemudian 2 putra Rasulullah meninggal pada usia muda, dan semua putri-putri Rasulullah SAW meninggal lebih dulu daripada Rasulullah kecuali Fatimah. Nah, hal lain yang telah dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha untuk Rasulullah adalah dukungan kepada Nabi Muhammad SAW di saat beliau mulai sering menyendiri ke Gua Hiro. Nah, setiap kali Nabi Muhammad ke Gua Hiro, Khadijah radhiyallahu anha selalu menyiapkan semua perbekalan dan keperluan Rasulullah. Sekiranya Rasulullah khusyuk bermunajat, Khadijah tinggal di rumah sendirian dengan sabar sampai menunggu beliau pulang. Dan apabila Nabi Muhammad mengadu sedang kesusahan serta berada dalam keadaan gelisah, Khadijah selalu mencoba sekuat mungkin untuk menenteramkan dan menghibur Rasulullah. Saat Nabi bimbang dan cemas, Khadijah memantapkan hati beliau sampai Rasulullah betul-betul merasa tenang. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama beliau di Gua Hiro itu. Ingatkan kalian waktu Rasul pulang ketakutan melihat wujud asli dari malaikat Jibril, terus minta diselimutin sama Khadijah itu loh. Nah, Khadijah radhiyallahu anha pun tidak bersikap bodoh amat. Padahal sudah ditinggal berminggu-minggu. Meskipun tidak bersikap masa bodoh, Khadijah tidak ikut mencari tahu tentang kebenaran wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW. Dan di saat itu Khadijah menenangkan hati Nabi Muhammad SAW dengan berkata, "Sekali-kali janganlah engkau takut. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sungguh engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, pemikul beban orang lain yang susah, pemberi orang yang miskin, penyambut tamu, serta juga penolong orang yang meninggalkan kebenaran." Khadijah radhiyallahu anha di saat ini menunjukkan kecerdasannya beliau dengan sangat cermat membaca kerasulan suaminya. Dan dari situlah Sayyidah Khadijah disebut sebagai mujtahid pertama perempuan dalam sejarah Islam. Mujtahid sendiri berarti seperti seseorang yang memiliki kemampuan untuk bisa menyimpulkan hukum-hukum syariat dari sumber-sumber yang betul-betul terpercaya dan terhormat.
Dan Khadijah radhiyallahu anha saat itu berijtihad dan menggali inti tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat sebagai rasul, sebagai tanda-tanda atas kebenaran risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah Khadijah radhiyallahu anha disebut sebagai Ummul Mukminin atau ibunya orang-orang yang beriman. Lalu sewaktu akhirnya Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa taala, Khadijah adalah perempuan pertama yang beriman kepada beliau. Dalam kata lain, wanita yang pertama kali memeluk Islam di muka bumi ini adalah Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah adalah sebaik-baiknya wanita yang menolong Nabi Muhammad SAW dengan jiwa dan harta. Di saat orang-orang menjadi keras dan brutal kepada Nabi Muhammad SAW, Khadijah selalu ada untuk mendukung Rasulullah, Wak. Di saat banyak sekali orang yang semua orang ini mencemooh Rasulullah, Khadijah selalu meneguhkan hati beliau. Khadijah selalu berusaha melapangkan dada Rasulullah, Wak, melenyapkan semua kesedihan, mendinginkan hati dan meringankan urusan beliau. Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah sekalipun menghalangi Rasulullah dalam berdakwah. Bahkan Khadijah selalu mendukung Rasulullah dalam segala kondisi. Harta kekayaan Khadijah tidak segan-segan diberikannya, sebanyak itu disedekahkan untuk membiayai misi dakwah Rasulullah. Nah, karena perjalanan dakwah inilah rumah tangga yang dibangun Rasulullah bersama Khadijah radhiyallahu anha dipenuhi dengan perjuangan dan pengorbanan. Karena ketulusan Khadijah radhiyallahu anha, beliau menjadi sumber cinta, kekuatan dan kenyamanan yang sangat besar bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah adalah segala-galanya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pada saat semua orang mendustakan Rasul, hanya Khadijahlah yang membenarkan Rasulullah. Dan pada saat semua orang mengkufuri Rasul, hanya Khadijahlah yang menemani Rasul. Saat semua orang menganiaya Rasul, hanya Khadijahlah yang melindungi Rasul. Bahkan Khadijah yang pertama kali baik dari golongan laki-laki dan perempuan yang mempercayai dakwah Rasulullah. Khadijah pula orang yang pertama kali berwudu dan sholat setelah Rasulullah. Seperti yang sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang keistimewaan terpenting Khadijah radhiyallahu anha. Di saat semua orang mengusir dan menjauhiku, ia beriman kepadaku. Ketika semua orang mendustakan aku, ia meyakini kejujuranku. Sewaktu semua orang menyisihkan aku, ialah orang yang menyerahkan seluruh harta kekayaannya kepadaku. Sampai diriwayatkan, Wak, pernah ada kejadian yang sangat mengharukan di saat Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk mulai menyebarkan dakwah secara terang-terangan. Di saat itulah Khadijah radhiyallahu anha meminta Rasulullah untuk beristirahat sejenak sebelum mulai berdakwah. Tapi Wak, Rasulullah menjawab, "Wahai Khadijah, waktu tidur dan istirahatku sudah habis." Dengan hanya mengucapkan kalimat itu saja, Wak, Khadijah radhiyallahu anha sadar betul bahwa waktu yang akan Rasul lalui di depannya akan diprioritaskan untuk kepentingan akhirat. Dan Khadijah radhiyallahu anha pun tetap setia menemani perjalanan Rasulullah berdakwah sampai akhir hayatnya, Wak. Masya Allah. Kalian tahu betapa terpojoknya Rasulullah pertama kali beliau dinobatkan sebagai nabi? Bagaimana semua orang di Quraisy itu, apalagi Abu Jahal Group, yang menyudutkan beliau, menyiksa beliau, mencemooh.
Tetapi Khadijah radhiyallahu anha tetap setia, tetap sabar, tetap mendukung Rasulullah di masa-masa sulit Rasulullah, wa Masya Allah. Nah, karena Sayyidah Khadijah telah mendahului semua orang dalam beriman dan juga membantu Rasulullah SAW serta kaum muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas jasa beliau terhadap agama dan nabinya dengan sebaik-baik pembalasan. Sebagaimana yang diceritakan Rasulullah SAW menurut hadis riwayat Bukhari, pernah pada suatu hari waktu itu ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah dan minuman atau makanan. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan salam kepadanya dari Allah, dan aku memberitahu kepadanya tentang sebuah rumah di surga dari mutiara dan emas yang tiada keributan dan kesusahan di dalamnya." Jadi ini adalah salah satu keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, karena Khadijah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat Jibril. Masya Allah. Yang jelas ini semua karena perjuangan beliau yang sangat ikhlas, sangat tulus dalam menemani Rasulullah SAW dalam berdakwah. Balasan yang beliau dapatkan dari Allah pun terlalu Masya Allah. Nah, terus kenapa dikatakan Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan rumah dari mutiara dan emas yang tidak ada keributan dan kepahitan di dalamnya, Wak? Karena Khadijah radhiyallahu anha selama menjadi istri Rasulullah, Khadijah tidak pernah membuat gaduh Rasulullah. Khadijah tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah SAW, karena Khadijah telah berusaha mendampingi Rasulullah terlunta-lunta dalam dakwah di dunia, dan karena semua harta, jiwa, dan pikirannya telah dicurahkannya untuk menemani Rasulullah dalam berdakwah. Itulah kenapa Khadijah mendapatkan hadiah tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah disiapkan. Dan sesungguhnya Khadijah radhiyallahu anha merupakan nikmat Allah yang paling besar bagi Rasulullah SAW. Maka dari itu Allah pun sudah menyiapkan tempat yang sangat damai di surga. Masya Allah. Khadijah radhiyallahu anha pun akhirnya berpulang pada 11 Ramadan tahun ketiga sebelum hijrah, wa. Setelah mendampingi Rasulullah selama seperempat abad dan menjelang wafat pun, Sayyidah Khadijah kembali menegaskan kesetiaannya pada Rasulullah SAW dan kebenaran atas wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Khadijah dikisahkan meninggal di pangkuan Rasulullah SAW. Dan ada sedikit cerita nih, ya, waktu Sayyidah Khadijah wafat, dalam kitab Al-Bushra dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Miliki Al-Hasani, pada saat itu Khadijah radhiyallahu anha tidak mempunyai kain kafan untuk membungkus jasadnya kelak. Dan pada saat itu sebelum berpulang, Khadijah radhiyallahu anha pun meminta sorban yang biasanya digunakan Rasulullah SAW untuk menerima wahyu sebagai kafannya. Ketika Sayyidah Khadijah sedang sakit menjelang ajalnya, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku mohon maaf kepadamu ya Rasulullah, apabila aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." Rasulullah pun menjawab, "Lebih dari itu, wahai Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Jawab Rasulullah. Kemudian Khadijah memanggil Fatimah Az-Zahrah dan berbisik, "Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu
Aku merasa malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorbannya yang biasa digunakan untuk menerima wahyu sebagai kain kafanku nanti. Mendengar itu, Rasulullah SAW pun berkata, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Ummul Mukminin Khadijah pun menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan suami tercinta Rasulullah SAW. Di dekapnya istri beliau itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat. Tumpahlah air mata mulia beliau dan semua orang yang ada di situ. Saat itu, malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucap salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, "Untuk siapa sajakah kain kafan itu, wahai Jibril?" "Kain kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali dan Hasan," jawab Jibril. Kemudian Jibril berhenti berkata dan menangis. Rasulullah pun bertanya, "Kenapa ya Jibril? Cucumu yang satu, Hussein, putra Sayyidina Ali, tidak memiliki kain kafan. Dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan," sahut Jibril. Rasulullah SAW berkata di dekat jasad Khadijah, "Wahai Khadijah istriku sayang, demi Allah, aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepadaku dan kepada agama Islam sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu telah kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban?" Rasulullah semakin sedih mengenang istrinya semasa hidup. Sungguh, kekayaan Khadijah diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan agama Islam. 2/3 kekayaan kota Mekah adalah milik Khadijah. Tetapi ketika Khadijah hendak menjelang wafat, tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi jasad Khadijah. Bahkan pakaian yang digunakan Khadijah ketika itu adalah pakaian yang sudah sangat kumuh dengan 83 tambalan diantaranya dengan kulit kayu. Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya ilahi Rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada ketika orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Oh Khadijahku sayang, kau meninggalkanku sendirian di dalam perjuanganku. Siapa lagi yang akan membantuku?" Tiba-tiba Ali berkata, "Aku ya Rasulullah." Dan pada tahun berpulangnya Khadijah radhiyallahu anha, tahun itu dikenal dengan Amul Husni atau tahun kesedihan pada kehidupan Rasul, karena di tahun yang sama juga Abu Thalib paman Nabi berpulang. Keduanya baik Khadijah maupun Abu Thalib adalah pendukung utama Nabi Muhammad SAW pertama kali pada saat menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa dijuluki tahun tersebut, karena merupakan tahun kesedihan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebelum penutupan, di sini aku akan menceritakan sedikit bagaimana Rasulullah tidak dapat melupakan Khadijah radhiyallahu anha dan tetap mencintainya dengan sepenuh hati meskipun Khadijah telah wafat. Nah, menurut Quraisy Shihab dalam buku beliau Pengantin Quran, cinta Nabi Muhammad SAW pada Khadijah adalah puncak cinta yang diperagakan laki-laki kepada perempuan, begitupun sebaliknya. Emang gimana? Jadi, waktu selama Rasulullah menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun menikahi wanita lain. Beliau hanya setia dengan satu wanita,
Itulah sebabnya banyak yang mengatakan bahwa Khadijah radhiyallahu anha adalah cinta sejati Rasulullah SAW. Dan setelah kepergian Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah pun merasa sangat kehilangan. Bahkan beliau tidak berniat untuk menikah lagi. Tapi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan beliau untuk menikah. Maka dari itulah Nabi Muhammad SAW pun menikah lagi. Barulah setelah itu Rasul menikah dengan Aisyah, Zainab, dan istri-istri beliau lainnya. Dan setelah pernikahan ini pun Rasulullah tetap menjalani tali silaturahmi kepada saudara-saudara dan teman-teman Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan Aisyah pun pernah diliputi rasa cemburu terhadap Khadijah radhiyallahu anha karena kecintaan Rasul kepada istri pertama beliau itu tidak pernah hilang. Pernah pada suatu waktu Sayyidah Aisyah mengatakan dalam syair Bukhari dan Muslim, "Tidak pernah aku merasa cemburu kepada seorang pun kepada istri-istri Rasulullah seperti kecemburuanku terhadap Khadijah. Padahal waktu itu aku tidak pernah melihatnya, tetapi Rasulullah seringkali menyebut-nyebutnya. Jika ia memotong seekor kambing, ia potong-potong daging-daging tersebut dan mengirimnya kepada sahabat-sahabat beserta saudara Khadijah. Maka aku pun berkata kepadanya, sepertinya tidak ada wanita lain selain Khadijah di dunia ini." Maka berkatalah Rasulullah, "Ya, itulah dia, dan darinya lah aku mendapatkan anak." Dan dalam riwayat lain dikatakan pula pada suatu hari Aisyah pernah berkata, "Bukankah ia," maksudnya Khadijah, "bukankah ia hanya seorang wanita tua dan Allah sudah memberi gantinya untukmu yang lebih baik darinya?" Maksudnya Aisyah yang menggantikan Khadijah adalah Aisyah sendiri. Lalu beliau Nabi Muhammad SAW pun bersabda, "Demi Allah, Allah tidak pernah memberikan ganti untukku yang lebih baik darinya. Khadijah telah beriman kepadaku ketika orang-orang mengkufuriku. Dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakanku. Dia memberikan hartanya kepadaku ketika manusia lain tidak mau memberiku. Dan Allah memberikan kepadaku anak darinya dan tidak memberikanku anak dari yang lain." Nah, di sini maksudnya bukan Rasulullah tidak mencintai dan menghargai Aisyah juga ya. Rasulullah pun sangat mencintai Aisyah, romantis juga kan ke Aisyah. Tapi riwayat ini menceritakan tentang bagaimana dalamnya cinta Rasulullah SAW kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan setelah Khadijah meninggal pun beliau masih terus mencintainya. Bahkan pernah pada suatu hari Rasulullah mengenang sosok Khadijah radhiyallahu anha di depan para sahabat beliau. Beliau mengatakan dengan ungkapan yang sangat romantis, "Mau tahu apa, Wak? Sesungguhnya cintaku kepada Khadijah adalah anugerah." Baik, itu tadi sedikit kisah tentang Rasulullah SAW dan Sayyidah Khadijah. Gimana? Romantis banget kan? Kesetiaan Khadijah diimbangi oleh kecintaan Rasulullah kepadanya tanpa batas. Rasulullah juga pernah mengatakan, wanita yang pertama kali dan utama masuk surga adalah Khadijah binti Khuwailid. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imron, ibu dari Isa alaihissalam, dan ada Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Semoga dari video ini kita bisa mengambil pelajaran yang bisa diambil dari kisah Rasulullah dan Khadijah tentang kesetiaan, kesabaran, keteguhan hati, berjuang bersama-sama sebagai seorang pasangan. Dan semoga kita bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita semua.